Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Anggita Rida Septriandini dari kelas eksekutif MBA 48A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tesis saya dengan judul analisis strategi inovasi program pengumpulan poin dalam meningkatkan efektivitas produk perusahaan pada Bank XYZ. Dalam hal ini, dibimbing oleh Bapak Profesor Basu Swasta dan Mesta. Berikut merupakan daftar isi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat analisis dan pembahasan, yang kelima simpulan dan saran. Pendahuluan memiliki beberapa poin, ada 4 poin yang akan dijabarkan di slide berikutnya. Latar belakang, yaitu Bank XYZ merupakan salah satu perbankan yang meluncurkan inovasi pengumpulan poin sejak tahun 2015. Kehadiran program pengumpulan tersebut bukan hanya sebagai bentuk inovasi, melainkan sebagai bentuk apresiasi Bank XYZ kepada nasabah mitra usaha dan dapat dimanfaatkan untuk membantu perkembangan bisnis yang mengusung kegiatan mutualisme, hubungan erat antara Bank XYZ dengan mitra usahanya. Tak sedikit nasabah yang tidak tahu dan memahami bagaimana cara kerja atau cara penukaran poin yang telah terkumpul menjadi potongan harga maupun penukaran dengan barang-barang berupa hadiah yang diberikan oleh Bank XYZ. Kemudian banyak kasir-kasir dari para mitra yang telah bekerja sama dalam program yang sebagian besar belum memahami betul syarat dan kondisi terkait program, sehingga sering terjadi salah informasi yang diberikan kepada pelanggan yang merupakan nasabah XYZ saat bertransaksi pada mitra tersebut. Kemudian rumusan masalah. Mitra usaha yang sudah bekerja sama dengan bank tersebut untuk memberikan penukaran poin pada pelanggan nasabah XYZ dengan cara memberikan potongan harga saat pembayaran pun masih belum memahami betul sistem kerja, serta syarat dan kondisi pengumpulan poin. Hal tersebut yang mengakibatkan program pengumpulan poin belum optimal. Bisa dilihat dari lembaran kerjasama antara pihak bank dengan pihak mitra usaha, yang mana di lembaran tersebut tidak disebutkan budget yang diterima oleh merchant dan yang akan dijalankan oleh budget yang dijalankan oleh merchant, berapa sih budgetnya, agar mitra usaha juga mengetahui budget yang harus dikeluarkan. Jadi ketika ada masalah budget habis, mitra usaha bisa menghilangkan atau menurunkan media promosi dari Bank XYZ yang telah terpasang di gerai-gerai di seluruh Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu menelaah dan menganalisis inovasi program pengumpulan poin yang dibuat oleh Bank XYZ untuk meningkatkan efektivitas produk perusahaan. Apakah program yang telah dijalankan ini memberikan dampak positif bagi perusahaan dalam meningkatkan nilai produk, dan bagaimana strategi melalui program pengumpulan poin ini berdampak dalam efektivitas produk perusahaan pada Bank XYZ. Kemudian batasan masalah, terdapat 2 batasan masalah, yaitu cakupan responden internal Bank XYZ yang terlibat adalah unit retail deposit product and solution atau RDPS pada level manager atau officer, transaction banking retail pada level manager, dan retail funding pada level team leader. Yang kedua, cakupan responden mitra usaha dalam mitra yang memiliki banyak gerai dan sudah aktif beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Pada kali ini peneliti bekerja sama melalui narasumber Jeko, Imperial Kitchen, dan Hliko. Landasan teori memiliki 3 poin yang akan dijabarkan di slide berikutnya. Bank XYZ didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintahan, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank XYZ, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Nah, kemudian program pengumpulan poin adalah program dari Bank XYZ dalam bentuk poin untuk transaksi yang dilakukan dan dikumpulkan melalui kartu kredit, kartu debit, dan transaksi finansial secara daring setiap kelipatan 20.000. Semakin banyak nasabah melakukan transaksi menggunakan produk Bank XYZ, semakin banyak pula poin yang terkumpul yang dapat ditukarkan dengan kupon maupun dengan hadiah yang menarik.
Nah, ini berikut adalah media promosi secara online dan banyak terpasang di berbagai media promosi di seluruh Indonesia. Triangulasi. Triangulasi meliput 4 hal yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu triangulasi metode yang dilakukan dengan membandingkan data dengan cara yang berbeda. Untuk memperoleh kebenaran informasi atau gambaran mengenai informasi yang dikaji, peneliti dapat menggunakan metode wawancara dan observasi untuk mengetahui kebenarannya. Selain itu, peneliti dapat menggunakan narasumber yang berbeda untuk mengetahui dari berbagai perspektif, yang diharapkan dapat memperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Oleh karena itu, triangulasi metode dilakukan jika data yang diperoleh dari narasumber diragukan kebenarannya. Yang kedua yaitu triangulasi antar peneliti. Itu dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu narasumber dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik, dengan kepentingan agar tidak merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi yang dilakukan. Yang ketiga adalah triangulasi sumber data yang dilakukan untuk menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber pengolahan data. Yang keempat yaitu triangulasi teori, yaitu dapat meningkatkan kedalaman pemahaman jika peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang diperoleh. Kemudian, metode penelitian terdapat 4 poin yang akan dijelaskan pada slide berikut. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dan data sekunder adalah data internal dari Bank SYZ untuk pendukung analisis program pengumpulan poin ini. Kemudian desain penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data kualitatif menggunakan model Miles dan Habermas dengan tahapan yang pertama yaitu reduksi data, yang kedua adalah tampilan atau penyajian data, yang ketiga kesimpulan dengan uji validitas data menggunakan triangulasi metode dan sumber data. Hasil penelitian dan pembahasan. Terdapat 2 poin yang akan dibahas di slide berikut. Objek penelitian terdapat 2 kelompok narasumber, yaitu pihak Bank XYZ dan pihak mitra usaha. Unit retail pada pihak Bank XYZ, unit retail funding diwakilkan oleh Ibu Pinka Indonesia selaku tim leader budget program. Kemudian unit retail development program system yang diwakilkan oleh Ibu Nidia sebagai officer sub unit credit card. Dan yang ketiga yaitu unit transaksi banking retail regional yang oleh Bapak Helmi Prabowo tim leader. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan, objek penelitian, proses pengumpulan data. Kemudian berikutnya hasil penelitian dan pembahasan, terdapat 2 poin yang akan dijelaskan di slide berikut. Objek penelitian. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan, terdapat 2 poin yang akan dijabarkan di slide berikut. Objek penelitian pada penelitian kali ini yaitu menggunakan 2 kelompok narasumber. Yang pertama yaitu pihak Bank XYZ dan pihak mitra usaha. Pada pihak Bank XYZ, dari unit retail funding diwakilkan oleh Ibu Pinka Indonesia selaku tim leader budget program. Yang kedua yaitu unit retail development program system yang diwakilkan oleh Ibu Nidia sebagai Officer Subunit Credit Card, dan yang ketiga yaitu Unit Transaksi Banking Retail Regional yang diwakilkan oleh Bapak Helmi Prabowo selaku Tim Leader Relasi Mitra Usaha.
Kemudian pihak mitra usaha yaitu Joni Andrean Group diwakilkan oleh Ibu Sani dari bagian keuangan pusat. Yang kedua Imperial Group diwakilkan oleh Bapak Alvin W sebagai bagian keuangan pusat. Yang ketiga yaitu Holiko Group yang diwakilkan oleh Bapak Muhammad Ibnu selaku manajer cabang Jakarta Selatan. Kemudian proses pengumpulan data dan uraian. Berikut reduksi data yang didapati melalui data sumber data sekunder, yaitu melalui internal Bank XYZ. Yang pertama adalah alur proses program pengumpulan poin dari awal penawaran program kepada mitra usaha sampai dilakukan kerjasama dari kedua belah pihak. Dari unit transaction banking retail akan menawarkan program pengumpulan poin kepada mitra usaha. Jika mitra usaha menyetujui, kemudian unit transaction banking retail akan memberikan informasi tersebut kepada unit RDPS, yang mana pada unit RDPS akan ada proses validasi mitra usaha, yang mana proses validasi tersebut dilihat dari jumlah transaksi yang dilakukan oleh mitra usaha menggunakan mesin gesek tunai Bank XYZ dari tahun-tahun sebelumnya dan total transaksi keseluruhan pada tiap tahunnya. Kemudian, jika proses validasi sudah berhasil, unit RDPS akan memberikan informasi tersebut kepada unit retail funding yang akan menentukan budget program, yang mana bisa dilihat budget program ini akan diberikan per regional dan dilakukan subsidi silang antar region. Dari biaya program tersebut tertera dalam total 33,4 triliun 33,4 miliar dengan komposisi kartu debit 20 miliar dan kartu kredit 13,4 miliar. Kemudian media promosi 475 juta dengan komposisi kartu debit 275 dan kartu kredit 200 juta. Kemudian biaya kontes ini opsional yang bisa digunakan untuk subprogram dari program pengumpulan poin yang hanya digunakan dengan kartu debit. Kemudian yang kedua penyajian data yang dilakukan penulis terhadap hasil wawancara dengan narasumber Bank XYZ adalah uraian dari setiap poin pertanyaan yang ditujukan kepada tiap unit terkait program, guna memperjelas pernyataan narasumber terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Ada 4 poin pertanyaan yang akan dijabarkan di slide berikutnya. Nah, pada mekanisme program pengumpulan poin dari sisi mekanisme budget sesuai informasi dari narasumber bahwa program ini melakukan konversi poin menjadi nominal dalam bentuk rupiah, yang mana dapat digunakan mitra usaha sebagai potongan harga saat konsumen menggunakan produk-produk Bank XYZ seperti kartu kredit, kartu debit, dan mesin pembayaran gesek. Yang kedua yaitu mekanisme produk perbankan. Terdapat 2 jenis mekanisme program, yaitu reguler dan taktikal. Dari kedua mekanisme program tersebut dibedakan oleh jumlah diskon dan periode program. Mekanisme program reguler maksimal diskon yang diberikan sebesar 20% dan dalam periode 1 tahun. Sedangkan mekanisme program taktikal diskon yang diberikan dapat mencapai 50% dalam jangka waktu maksimal 1 bulan. Kemudian mekanisme penawaran program kepada mitra usaha tentunya tidak semata-mata mitra usaha langsung menyetujui untuk kerjasama dengan pihak bank. Mitra usaha juga dapat mengajukan potongan harga sesuai dengan kebutuhannya, di mana pihak penawar dapat menegosiasikan mekanisme potongan harga menyesuaikan dengan budget yang akan didapatkan. Kemudian keuntungan yang didapatkan Bank XYZ dan mitra usaha dalam menjalankan program. Pada unit retail funding, Bank XYZ, keuntungan yang didapatkan selama berlangsungnya program adalah meningkatkan transaksi dengan menggunakan produk perbankan yang digunakan saat program berlangsung. Selain itu, dana mengendap dari rekening mitra usaha yang mengikuti program itu dapat meningkat. Gitu. Yang kedua, yaitu dari unit RDPS, kartu kredit, keuntungan yang didapatkan yaitu semakin banyak nasabah maupun non-nasabah yang mendaftar
akan membuat kartu kredit agar dapat mengumpulkan poin dan mendapatkan potongan harga di outlet-outlet mitra usaha yang digemari mereka. Selain mendaftar membuat kartu kredit, tentunya non-nasabah tersebut juga harus membuat rekening dan mendapatkan kartu debit sehingga nasabah dapat kartu debit dan akun digital perbankannya. Kemudian dari sisi transaksi banking retail, sesuai informasi yang diberikan ialah meningkatkan kerjasama yang baik dengan mitra usaha yang mana akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan berbagai aspek nilai yang ada pada bank. Seperti mitra usaha menggunakan sistem penggajian karyawan dengan Bank XYZ, potensi pembuatan rekening, debit, kartu kredit, dan bahkan juga menawarkan pinjaman khusus kepada karyawan mitra usaha yang sudah dalam penggajian Bank XYZ. Kemudian hambatan saat berjalannya program dari unit retail funding, hambatannya yaitu mitra tersebut tidak mau menjalankan program. Biasanya mitra usaha eksklusif yang mana mereka menjual barang-barang mewah dengan harga yang sangat tinggi sehingga promosi yang dijabarkan dan ditawarkan tidak menarik di mata mereka karena program tersebut maksimal dalam konversi 1 juta, sedangkan barang-barang yang mereka jual bisa puluhan juta dari mitra usaha eksklusif. Yang kedua, dari program RDPS kartu kredit, hambatannya yaitu pada saat penawaran banyak sekali pemiliknya adalah warga negara asing, sehingga sangat lama bahkan sangat sulit diberikan penawaran dan pendekatan bank pada mitra usaha dan kurang memberikan kesan sehingga beberapa mitra usaha ragu untuk mengikuti program pengumpulan poin ini. Kemudian yang ketiga dari transaksi banking retail hambatannya yaitu terkait mesin gesek yang sering bermasalah, yang mana mesin gesek tersebut merupakan mesin dari pihak ketiga yang permasalahannya itu terselesaikan bisa dari 1 minggu sampai 2 bulan, dan hal tersebut sangat terlampau lama sehingga hal tersebut menjadi hambatan saat program pengumpulan poin tersebut berjalan. Kemudian keuntungan yang didapatkan Bank XYZ dan mitra usaha dalam menjalankan program dari ketiga unit narasumber Bank XYZ menyatakan bahwa program pengumpulan poin sangat efektif dalam meningkatkan efektivitas produk perbankan. Selain tambahnya transaksi dan dana yang mengendap, Bank XYZ juga mendapatkan exposure bersama citra dari mitra usaha dan terkenal di highlight masyarakat dan lebih dikenal oleh konsumen mitra usaha tersebut. Di saat hal tersebut sudah terkenal, hal tersebut akan membawa non-nasabah yang akan menjadi calon nasabah dari Bank XYZ, sehingga hal tersebut dapat memperbanyak dan meningkatkan potensi nasabah yang baru mendaftar. Kemudian uraian pernyataan narasumber mitra usaha yang terdapat dari 6 poin ini dan akan dijabarkan di slide berikutnya. Pada pertanyaan pertama, apakah Anda mengetahui mekanisme program pengumpulan poin yang ditawarkan oleh Bank XYZ dan apakah pihak bank sudah sesuai dalam penyampaian program pengumpulan poin? Dari ketiga responden menyatakan bahwa bank sudah menjelaskan terkait mekanisme program pengumpulan poin dan mereka sudah memahami bagaimana cara kerja program pengumpulan poin ini. Rata-rata mereka mengajukan untuk mengedukasikan kepada karyawan-karyawannya seperti training kasir agar kasir-kasir tersebut memahami bagaimana cara kerja pada saat program pengumpulan poin pada gerai tersebut berjalan. Kemudian yang kedua, menurut Anda, apa yang menjadi ketertarikan pada program tersebut sehingga perusahaan Anda ingin bekerja sama melalui program yang ditawarkan Bank XYZ? Pada Jeko Group,
pihak mitra usaha sudah menjalankan program pengumpulan poin ini, yang mana pelanggan selalu puas dengan promo yang berlaku di tiap outlet mitra usaha, terutama outlet Jeko. Kemudian pada Holiko Group, program sangat menarik, terutama bagi pelanggan mitra yang dapat menikmati potongan harga di gerai tersebut. Holiko ini sudah berjalan selama 3 tahun dalam menjalankan program pengumpulan poin ini. Kemudian Imperial Group menjelaskan bahwa perusahaan mendapatkan materi promosi secara gratis di berbagai media sosial karena Imperial Group ini baru ikut dalam program pengumpulan poin ini di tahun 2023 ini. Kemudian dalam menjalankan program tersebut, apa yang menjadi hambatan perusahaan di lapangan? Apakah mempengaruhi penjualan pada tiap gerai? Pada kasus Jeko Group, tahun ini narasumber menerangkan bahwa budget yang telah disesuaikan selama setahun ini mengalami penurunan sehingga tidak optimal cara kerja program pengumpulan poin ini karena belum dalam satu periode 1 tahun budget sudah habis. Kemudian yang untuk Holiko Group bermasalah di mesin pembayaran geseknya, mesin edisi yang sering error. Terus teknisi juga terlambat datang sehingga menghambat proses pengumpulan proses program yang berlangsung di beberapa poin. Kemudian Imperial Group masih mesinnya sering mengalami kerusakan juga seperti Holiko Group. Yang keempat, bagaimana menurut Anda apakah penjualan meningkat setelah bekerja sama melalui program pengumpulan poin ini? Dari ketiganya menerangkan bahwa peningkatan minat dan transaksi tiap outlet itu meningkat ya, terutama dari Jeko dan Holiko Group yang telah mengikuti program pengumpulan ini dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk Imperial Group masih dalam masa evaluasi karena baru mengikuti program tersebut di tahun 2023 ini. Tapi dari bulan Ramadan penjualan meningkat dan banyak minat nasabah Bank XYZ untuk menukarkan poinnya di gerai Imperial. Kemudian, evaluasi apa yang ditekankan pada Bank XYZ dari segi mekanisme dan teknis lapangan saat menjalankan program pengumpulan poin. Dari ketiganya, 2 diantaranya evaluasi terhadap teknis di lapangan terkait mesin edisi, terkait program mesin gesek tunainya, yang mana selalu bermasalah dan penanganannya sangat lama. Kemudian dari salah satunya menginfokan bahwa mereka ingin diberitahu berapa budget yang diberikan kepada mitra usaha tersebut dan apakah bisa ditambahkan jika budget tersebut telah habis. Yang keenam, jika bank memberikan penawaran program kembali, apakah perusahaan Anda tertarik untuk berpartisipasi? Dari jawaban ketiga narasumber, mitra usaha menerangkan bahwa mereka sangat tertarik dengan penawaran program ini, sehingga mereka akan berpartisipasi kembali dalam program di tahun berikutnya. Verifikasi atau kesimpulan. Kesimpulan dari hasil wawancara pihak Bank XYZ, yaitu dari masing-masing unit narasumber Bank XYZ memiliki mekanisme, keuntungan, dan hambatan yang berbeda, namun masih dalam satu lingkup alur berjalannya proses pengumpulan poin, hingga mitra usaha menjalankan program tersebut sampai periode yang ditentukan. Ketiga unit tersebut menyatakan bahwa program pengumpulan poin sangat efektif dalam meningkatkan efektivitas produk perbankan. Kemudian kesimpulan hasil wawancara pihak mitra usaha. Pada uraian wawancara bersama mitra usaha,
yaitu semua narasumber merasa diuntungkan dengan adanya program pengumpulan poin dan akan berpartisipasi kembali pada periode selanjutnya. Namun, mitra usaha tidak diinformasikan secara detail mengenai mekanisme budget yang mana mitra usaha tidak dapat mengajukan penambahan budget dikarenakan pihak bank sudah mengkalkulasikan budget pada satu periode program tersebut yang diharapkan mitra usaha agar Bank XYZ dapat menginformasikan berapa budget yang digunakan sehingga mitra usaha dapat menghentikan program jika budget telah habis. Kesimpulan, terdapat 2 poin yang akan dijabarkan di slide berikutnya. Dari penjabaran analisis yang dijabarkan tadi, kesimpulannya yaitu yang pertama adalah program pengumpulan poin memiliki beberapa mekanisme dari berbagai unit yang menjalankan proses program hingga dapat dijalankan oleh mitra usaha. Pada sisi produk, mekanisme program ada 2, yaitu program reguler dan taktikal, yang mana program reguler lebih banyak digunakan dalam program pengumpulan poin dan program taktikal memiliki periode yang sangat singkat namun memiliki persenan penukaran yang tinggi. Yang kedua, budget selama periode program sudah disesuaikan, jadi pihak mitra usaha tidak dapat mengajukan budget tambahan. Yang ketiga, hambatan yang sering ada dalam program pengumpulan ini adalah dari segi teknis lapangan, yaitu mesin pembayaran gesek yang sering bermasalah, dan budget yang sudah habis sebelum periode program selesai. Kemudian, mitra usaha belum dijelaskan terkait penambahan budget apabila budget telah habis. Yang keempat, mitra usaha sangat tertarik untuk berpartisipasi kembali dalam program pengumpulan poin karena dari sisi perusahaan mitra usaha sangat diuntungkan dan dari sisi perbankan dapat meningkatkan efektivitas produk melalui program simbiosis mutualisme. Sarannya, yang pertama, pihak bank dalam teknis di lapangan lebih cepat tanggap agar mesin pembayaran gesek dapat digunakan selama periode program masuk. Pihak bank lebih terbuka dalam teknis dan mekanisme program, terutama menginfokan kepada mitra usaha bahwa budget tidak dapat ditambahkan karena budget yang ada sudah disesuaikan selama periode program. Kemudian menginfokan kepada mitra usaha agar diperbolehkan mencabut materi promosi yang ada di gerai guna tidak membuat pelanggan kecewa dengan pelayanan pada gerai karena program tersebut tidak dapat dijalankan kembali karena budget sudah habis. Dalam meningkatkan efektivitas produk perbankan, tentunya bank dapat memperluas program dengan menambahkan mekanisme yang mana akan menarik lebih banyak lagi mitra usaha yang ingin bekerja sama melalui program pengumpulan poin ini, seperti menambahkan metode cashback atau penukaran poin dalam bentuk hadiah barang yang akan dijalankan oleh mitra usaha agar lebih meningkatkan transaksi pada mitra usaha tersebut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah pengetikan dan pengucapan saat presentasi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.